Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali kemarin menyampaikan keinginannya untuk fokus sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Menpora meminta untuk mundur dari jabatannya saat ini dan keputusan ini telah ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan belum memutuskan siapa yang akan menggantikan posisi Menpora nantinya. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali menyatakan keinginannya untuk mundur dari jabatannya dan berkonsentrasi sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Hal itu disampaikan Zainuddin Amali setelah bertemu Kepala Negara Joko Widodo bersama pengurus PSSI yang baru saja terpilih untuk periode 2023 hingga 2027. Saya secara pribadi sudah melapor kepada Pak Presiden dan tentu juga beliau sudah mengetahui tentang saya terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua Umum PSSI dan beliau menyerahkan pada saya karena saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih dan saya sampaikan kepada Pak Presiden dan itu dipahami oleh beliau dan beliau menyampaikan kepada saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Menpora Zainuddin Amali telah menyatakan secara langsung untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Meski permintaan itu belum secara resmi atau tertulis, Jokowi menyebut Menpora telah menyampaikannya secara informal. Apanya? Secara resmi belum, tertulis belum. Informal sudah. Sudah. Gantinya siapa, Pak? Gantinya nanti siapa? Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru bisa bicara. Ya, terima kasih. Namun hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum menentukan siapa pengganti Zainuddin Amali. Jokowi belum akan mengumumkan pengganti Menpora secara resmi. Tim TV One mengabarkan. Zainuddin Amali mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dengan alasan ingin fokus sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Pengunduran diri ini pemirsa telah diterima secara non formal oleh Presiden Joko Widodo. Yang menjadi pertanyaannya kemudian apa sebenarnya urgensi Zainuddin Amali ini memilih mundur sebagai menteri, lalu mengapa mengambil justru jabatan Wakil Ketua Umum PSSI. Sedangkan Erick Thohir saja pemirsa yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI yang baru tidak mundur dari jabatannya dari Menteri BUMN. Nah, untuk membahasnya saat ini telah bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali dan juga ada pengamat bola di sini Bung Tobi Welly. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, Alfa, Tisa, dan Bang Ege. Nah, pertama saya mau menuju ke Bang Toel terlebih dahulu deh sebagai pengamat sepak bola. Kalau menurut Bang Toel ada urgensinya nggak? Lebih fokus Wakil Ketua Umum nih memilih mundur dari jabatannya sebagai menteri dan biar bisa fokus di PSSI. Ya, kalau itu kan normatif lah ya, menurut saya sih jawaban normatif. Kalau dari sudut pandang saya, ini sesuatu yang tidak lazim, tidak normal, atau di luar kebiasaan lah. Posisi menteri mundur untuk sebuah atau demi jabatan Wakil Ketua Umum PSSI gitu kan. Karena kan kayaknya sepengetahuan saya dalam sejarah hidup saya atau sejarah negeri ini, Menpora yang melepas jabatan sebagai menteri lalu mau fokus pada Waketum PSSI rasanya baru kali ini ya, baru Zainuddin Amali gitu loh. Jadi ya kalau agak anomali mohon dimaklumi karena memang jarang terjadi, tidak lazim bayangkan sekali bermenteri Menpora pula melepas jabatan itu. Ada banyak orang ingin menjadi menteri, menjadi pembantu presiden gitu loh. Apalagi kalau kita hitungannya ini Mei itu kan SEA Games Kamboja. Jadi mundur di saat sebetulnya dia harusnya jadi bapak buat semua cabang olahraga dan di bulan Mei ada SEA Games kan sebetulnya. Jadi itu dulu sih sudut pandang saya. Oke, dari kacamata sepak bola seperti itu, kacamata politik, Bang Effendi Ghazali, Anda punya analisa tertentu mungkin yang kenapa membuat seorang Zainuddin Amali memilih
posisi wakil ketua umum dibandingkan posisi menteri. Padahal Erick Thohir saja tidak mundur. Ya, dari ilmu komunikasi dulu, baru komunikasi politik. Kalau ilmu komunikasinya, Bung Towel dan para pemirsa, jangan-jangan mundur ini justru untuk membuatnya menjadi lazim. Maksud saya, Bung Towel, itu kan banyak sekali diskusi bahkan tampil di media sosial, di kita di Rembuk Sepak Bola Nasional juga ada. Bagaimana membayangkan kalau Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ketemu dengan Bapak Menpora yang adalah Wakil Ketua Umum PSSI misalnya. Ya kan, misalnya kalau menyatakan nanti saya kirim Wakil Ketua Umum ya Pak gitu ya pada Bapak Menpora. Ya nggak usah dikirim, orangnya sudah ada di situ Towel ya, kurang lebih begitu gitu. Atau ketika Pak Menpora misalnya mau meminta Ketua Umum PSSI untuk memberikan katakanlah laporan tentang PSSI, maka bisa saja kan Ketua Umum PSSI bilang nanti Wakil Ketua Umum ya Pak yang akan datang karena saya sedang ada pekerjaan BUMN. Jadi Bung Towel dan para pemirsa, kalau dari ilmu komunikasi justru ini Ya, Bung Ege. Membuatnya menjadi lebih supaya lebih jelas dalam konteks tertentu ada hierarki dan dalam konteks tertentu tidak muncul kebingungan. Tapi kalau komunikasi politiknya saya setuju. Ini ada sesuatu yang tidak biasa. Kan tidak mungkin orang hanya karena sebuah kongres luar biasa PSSI lalu menyatakan mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada bola dan meninggalkan sesuatu yang merupakan penugasan dari partainya juga, walaupun itu adalah hak prerogatif atau kepercayaan dari Bapak Presiden. Oke. Bang Ege, kalau menurut Bang Ege apa yang terjadi sih sebetulnya sehingga rela meninggalkan kursi menteri untuk menjadi wakil ketua PSSI? Apa di balik itu? Ya, sepertinya komunikasinya terputus ya dengan Bung Ege. Halo, Bung Ege? Pertama-tama kita harus menghubungi teman-teman kita di Golkar untuk sama-sama. Ya, apakah terdengar jelas atau tidak? Agak putus-putus Bang Ege. Nanti kita coba perbaiki lagi saluran komunikasi kita Bang Ege ya. Nanti kita. Oke. Saya ingin ke Bung Toel dulu kalau begitu. Bung Toel, apakah karena begini Bung Toel, dari kacamata sepak bola, posisi wakil ketua umum apakah memang dirasa lebih penting dibandingkan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kacamata sepak bola olahraga? Ya itu logika terbaliknya kan. Yang ada kan biasanya adalah kalau pimpinan cabur, ketua cabur misalnya diangkat jadi menteri pasti dia mundur tuh dari caburnya. Ya. Ini dari menteri, dari Menpora jadi demi wakil ketua umum PSSI gitu kan. Jadi logikanya terbalik. Kalau logikanya terbalik pasti ada apa-apa kalau dari sudut pandang saya. Ada apa-apanya mungkin waktu yang menjawab gitu loh. Waktu yang menjawab itu misalnya mungkin apakah itu tahun 2024 ataukah bisa lebih cepat. Kan itu perkiraan waktu tergantung bagaimana orang bisa mengamatinya saja saya pikir. Nah dalam kacamata sepak bola baru kali ini wakil ketua umum begitu seksi gitu loh posisinya. Bahkan dijabat oleh seorang Menpora kan. Karena kalau kita lihat periode sebelumnya misalnya kan Cucu Somantri dan Iwan Budianto nggak ada tuh ya yang mempromosikan misalnya Iwan Budianto jadi Menpora gitu kan nggak ada juga kan. Nggak pernah terjadi gitu loh. Jadi saya pikir baru kali ini juga dalam sejarah sepak bola sejauh yang saya tahu sejak katakanlah PSSI era Cardono sampai saat ini jabatan wakil ketua umum begitu seksi lah. Ada apanya saya juga nggak tahu karena ini logika terbalik kan. Biasanya orang mau jadi menteri, ini menteri mau jadi waketum PSSI gitu. Luar biasa lah PSSI. Oke, baik coba kita terhubung lagi dengan Bang Effendi Ghazali, masih bersama kami Bang? Halo Bang? Aman ya. Ya, Bang, kalau menurut Abang kenapa nih Bang? Apakah suara sekarang bisa terdengar? Ya, sekarang sudah lebih baik. Bang Ege, tadi Bung Toel mengatakan bahwa ini kursi wakil ketua umum PSSI ini kenapa ya kesannya kok jadi seksi sekali begitu. Kalau menurut Bang Ege kenapa kursi ini menjadi begitu seksi sekali sehingga seorang menteri mau meninggalkan kursi menterinya? Kalau dicoba mencari padanannya, Bung Toel dan pemirsa, mungkin jawabannya itu adalah Piala Dunia U20 ya.
sesuatu yang sangat penting, sebagai sesuatu yang sangat penting. Tetapi, maaf, soalnya masih terganggu gue. Halo? Baik, suaranya masih terputus-putus, Bang Ege, mohon izin. Saya beralih dulu nih ke Bung Toel. Bung Toel tadi sempat menyinggung masalah batas waktunya atau jangka waktunya mungkin sampai 2024 bisa terjawab. Ini sudah menyinggung 2024. Apakah kemudian ada skenario-skenario tertentu? Karena banyak yang mengkhawatirkan nih posisi Ketua Umum PSSI hanya sampai 2024 berpindah, lalu kemudian bisa saja skenarionya digantikan oleh Wakil Ketua Umum begitu Ketua PSSI-nya. Ada analisa ke sana? Ya, kalau soal manuver politiknya kan saya bukan pengamat politik, nanti masuk ke area teman-teman pengamat politik. Saya pengamat sepak bola saja. Cuma kenapa begitu seksi, saya pikir karena itu tadi logika terbalik. Kalau logika terbalik kan waktu yang bisa menjawab. Soal waktunya kan bisa aja 2024 atau sebelum. Tapi saya mau bilang dalam kacamata sepak bola, jadi dalam statuta PSSI disebutkan jika ketua umum itu mundur atau berhalangan. Jadi saya ulangi lagi, jika ketua umum itu mundur atau berhalangan, maka wakil ketua umum yang paling lama melayani atau paling senior melayani sepak bola itu yang akan naik jabatan jadi ketua umum atau menjalankan fungsi ketua umum gitu loh. Oke, baik. Itu ada statuta seperti itu. Nah, apakah seksinya itu karena faktor itu sehingga seorang Menpora jadi wakil ketum? Nah, kita kan nggak tahu. Oke, baik. Atau saat ini belum tahu gitu loh. Oke, baik. Nah, coba sekarang kita hubungi lagi Bang Effendi Ghazali. Bang, sudah terhubung dengan kami, sudah suaranya terdengar jelas, Bang. Orang kayaknya agak bingung, Bang. Jangan-jangan ada kaitannya dengan 2024. Jangan-jangan nih Zainuddin Amali yang bisa naik ke kursi Ketua Umum PSSI. Apakah ada kesana arah politiknya, Bang? Mudah-mudahan terdengar jelas sekarang ya. Yang pertama, tentu saja Zainuddin Amali harusnya berbicara dengan Partai Golkar. Nah, saya bingung tadi Ketua Umum Golkarnya belum memberikan semacam jawaban yang pasti tentang keadaan ini. Jadi ini memunculkan banyak spekulasi. Ya, antara lain itu tadi soal 2024, bahkan pendaftaran Capres-Cawapres Oktober 2023 ini, serta masalah komunikasi di dalam Partai Golkar yang sering dikait-kaitkan dengan Kongres dan sebagainya, Munas mungkin dan sebagainya. Baik, terima kasih Bang Effendi Ghazali. Nanti kita akan tunggu saja jawabannya 2024 apakah itu terjadi atau tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Terima kasih Bung Ege, terima kasih Bung Toel sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.